Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini saya mau sampaikan cara mengganti HLA atau Hydraulic Lash Adjuster daripada klep Hyundai Getz. Caranya yang pertama yaitu keberanian. Yang kedua itu kita buka dulu businya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita memutar titik top. Jadi diposisikan di top dulu seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Topnya ada dua ya teman-teman. Ini top 1, yang di sana top 2. Jadi masing-masing top itu ya menaikkan 2 grup klep. Tapi salah satu aja boleh. Mau di top A atau di top B boleh. Tujuannya untuk meringankan beban daripada baut-baut ini saat kita angkat nanti, kita kendorkan nanti. Begitu. Nah, tahap berikutnya itu mengendorkan baut ini. Di sini ada baut inti atau baut pondasi as, ada 4 ya, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Lalu lanjut ini nih, seperempat, ini 8 nih. Begitu seterusnya nih, keliling. Dari ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nih. Keliling terus, seperempat gitu, rata naik dia nanti. Sampai dia akan hampir copot gitu, tapi tidak copot. Itu trik untuk mengganti HLA tanpa membongkar. Tapi kalau ingin membongkar pianonya juga boleh. Sebelum dibongkar pianonya itu dipoto dulu teman-teman. Foto dulu posisinya nih, jangan sampai salah nanti pas ngerakitnya. Jadi kalau untuk memula cukup diangkat saja, nanti bisa diangkat. Saya lanjutkan dulu. Nah, setelah kita longgarkan secara bersamaan, tujuannya supaya tekanan daripada bawah, tekanan kepada baut ini itu merata dan bebannya merata, supaya untuk menghindari dol daripada drat baut. Nah, ini sudah kendor semua nih, dia harus rata semua. Berikutnya setelah ini barulah kita akan mencari mana yang kocak gitu ya, HLA-nya yang kocak tuh yang diganti. Sebenarnya yang kocak itu alternatifnya bisa di bleeding artinya dicuci, dibersihkan. Tapi kalau misalnya setelah di bleeding masih berbunyi, itu artinya HLA tidak bisa ditolong lagi, harus diganti. Berarti tingkat kebocorannya itu sudah parah. Karena sifatnya HLA ya, Hydraulic Lash Adjuster, itu dia nyimpan oli saat ketemu posisinya gitu, posisi gap daripada gap ideal klep. Kalau yang konvensional dia kan punya di setel di sini ya, bisa di setel di sini. Kalau yang mesin modern dia sudah pakai HLA, Hydraulic Lash Adjuster. Dia otomatis akan menyesuaikan berapa gap daripada klep itu. Begitu ya, canggih sekali ya. Mobil tahun lawas tapi sudah canggih. Bagi teman-teman untuk mengeksplor ya jangan takut lah. Yang pertama itu harus ada keberanian. Ya paling tidak misalnya tersesat, ya kan minta bantu teman. Tujuannya kalau kita bongkar sendiri itu meringankan kos atau biaya. Bayangkan ini kalau bongkar piano ini upahnya, kalau saya cek itu kurang lebih 500.000 nih jasanya. Belum beli HLA-nya. HLA yang original itu 170. Yang mando nomor 2 itu 100-an. Yang murah lagi ada yang di bawah 100. Begitu. Oke, kita lanjut akan mencari. Nah, kalau begini kan sudah kelihatan, bisa disentuh nih. Kita lihat, kita rasa, kita tekan bawahnya ini. HLA-nya nih. HLA-nya ini kita tekan. Yang main, nah itu yang harus diganti. Itulah yang membuat dia berbunyi. Bunyi ketik gitu ya. Di bagian klep buang tidak ada. Nah, ini nih, klep masuk 1 nih. Nah, ini kocak nih. Ini diambil. Nah, 2 nih, klep masuk. 3. 4 lagi nih. 1 2 3 4. Kocak. Oke, kita akan eksekusi dulu ya, teman-teman. Oh iya, kalau saya tuh teman-teman lebih suka diangkat, teman-teman. Itu tuh. Karena ada kebiasaan. Kalau misalnya ngerjain di situ tuh rasanya kurang maksimal gitu nyarinya. Lebih enak diangkat. Sekali kita bisa ngecek tuh teman-teman, ada yang kelainan nggak, nanti yang goyang tuh, yang goyang. Sekalian bersihin tuh yang di dalam tuh. Sama ini sekalian nih cek.
Ini kan rentan getes ya teman-teman, harganya murah ini, palingan cuma 20.000 sampai 40.000. Ini bahannya seperti karet kental ya tuh, karet keras, dibuat oli di situ tuh. Kalau ini bocor jelek juga penampakannya tuh. Nah, gitu ya, nanti kita coba bersihkan ini. Nah kalau misalnya sudah turun begini enak teman-teman nyarinya, lebih leluasa, nyabutnya pun gampang nih, nyabutnya nih gini aja tuh nyabutnya, tinggal diputar atau pakai tang gitu di congkel. Nah gini nih. Nah kalau misalnya yang bagus tuh dia nggak main. Nah ini main dikit teman, nah, main sedikit. Tadi di klip masuk ya, tadi 4 ya. Sebelumnya kan ini teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya nih, awalnya kan saya bleeding, lalu saya pingin lihat tuh hasil bleedingan tuh mana yang betul-betul tidak bisa. Nah sekarang baru saya eksekusi sekalian kasih tunjuk caranya bagaimana gitu ya. Cara ngeganti HLA. Kalau kemarin tuh cara bleeding itu artinya membersihkan. Nah, itu begini itu. Ini bagus nih, keras. Yang keras yang bagus ya teman-teman, jangan kebalik. Ini keras, yang ini enak mukanya teman. Ini keras, ini tadi ya agak lembut gitu, lembut kali sih enggak. Terus yang ini tadi, nah ini yang parah nih. Ini saya kasih tunjuk sama teman deh, nih main banget. Jadi selama ini oli tidak mampu bertahan di dalam ini, dia tidak nyetop, dia artinya oli itu keluar lagi. Seharusnya oli nyetop dalam ini, mengatur ketinggian daripada gap setelan klep gitu teman-teman. Nah ini udah parah, ini dari bleeding tapi masih tidak bisa bagus, artinya tidak ada maaf bagimu gitu. Harus diganti. Saya sudah pesan tapi malah salah prediksi lagi. Pikiran saya itu 3 gitu ya, nggak ketolong. Rupanya 4 tadi ya, 5 malah. Saya pesan 3 nih, ya udahlah nggak apa-apa lah, setidaknya meminimalisir lah. Baik, itu saja, saya kira mudah lah dipahami ya. Jadi teman-teman bisa ngerawat sendiri, bongkar sendiri. Intinya tadi itu keberanian dulu tuh, harus berani pokoknya. Yang buat mobilnya aja lebih susah mikirin daripada kita ya kan, kita cuman ngerawatnya aja. Nah setelah dieksekusi dan diganti, tadi ada 4 sebenarnya, tapi yang satunya saya coba acak lagi dan saya bleeding lagi di situ. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa ya yang satunya. Berarti ini sudah saya replace baru, ganti yang lama nih, yang udah nggak tertolong. Lanjut kita pemasangan, tinggal didudukkan saja di sini. Nah trik selanjutnya adalah saat memasang itu pastikan karet koin tadi, koin hitam itu lurus ya, jangan sampai baling atau apa. Makanya saya selalu kuncikan dulu nih pakai tangan supaya itu tidak lari saat kita mengunci yang lainnya. Nah selanjutnya untuk mengunci yang baut yang 10 ini, itu usahakan dulu pakai tangan, jangan langsung pakai kunci, dan sambil digoyang-goyang gitu, sambil goyang-goyang sampai masuk rata semuanya, sampai tidak bisa lagi dengan tangan gitu teman-teman, supaya deratnya itu selamat, tidak dipaksa. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan posisi deratnya masing-masing. Kalau misalnya ini keras, digoyang-goyang begini sampai dia bisa diputar. Dan untuk kekerasan kunci, kita tidak ada kunci momentum, jadi kekuatannya adalah dengan jari nih. Bukan ini ya, tapi jari. Udah gak mampu lagi jari, pak jari ini, nah itu dia maksimalnya. Tidak boleh terlalu kuat. Nah, beres teman-teman. Setelah dikunci rata semua keliling, memang agak sabar ya teman-teman. Tidak boleh terburu-buru, sehingga dia nekan itu rata gitu. Kita menjaga daripada as ini jangan sampai patah. Yang pertama, yang kedua menjaga derat daripada baut pasukan ini. Di bawah itu kan aluminium ya, bahan ini nih, tidak boleh diburu-buru atau dipaksa. Nanti akibatnya akan dol dan kita akan terpaksa merecoilnya, kan repot. Nah setelah ini padat semua dengan kekuatan momentum 4 jari, tidak dengan momentum yang kuat ya, tapi yang 4 jari aja sudah cukup, nggak boleh terlalu kuat. Selanjutnya tinggal kita cek semua jangan lupa. Dan kalau saya tuh kebiasaannya sebelum saya tutup tuh saya start kosong dulu, belum dipasang businya, masih kosong kan. Nah saya start kosong, tujuannya supaya di bleeding gitu, kita agar lebih waspada gitu, sebab ada kesalahan. Nah jadi akan cepat ketahuan, misalnya ada kesalahan dia akan tidak fatal gitu ya, cepat diperbaiki. Itu kalau saya tuh, saya start kosong dulu 2 kali sehingga dia benar-benar pas baru ditutup.
Kemudian untuk masalah tutup teman-teman, ini di grup juga saya pernah lihat tuh, sudah basah, malah dikunci kuat ininya nih. Tidak boleh teman-teman, tidak boleh. Itu tidak boleh, pantangan. Kalau memang ada bocor ya ganti, packing clipnya kan murah, nggak nyampe 100. Terus masang itu tidak perlu disiler atau dilem teman-teman, seperti ngikutin bengkel-bengkel tuh. Apa itu? Saya tidak pernah ngelem, ini tidak pernah. Karena bentuk daripada packing clip itu kan sudah berbentuk karet dan punya parit di tengahnya. Jadi fungsinya itu akan mencengkram, makin dikunci akan mencengkram. Selagi ini rata, ini tidak akan bocor teman-teman, tidak akan rembes, yakin lah. Karena oli yang ke atas itu kan tidak seramai yang di bawah, dia hanya muncrat-muncrat gitu saja. Tidak harus dilem, kecuali ada masalah di sininya, baru dilem teman-teman. Kadang-kadang saya lihat kalau baru-baru dapat mobil itu saya lihat, belepotan di sini, jijik saya lihat ya. Itu saya gatel, sampai rumah tuh langsung saya buka aja. Itu kalau misalnya udah melar, udah keras ya ganti aja kan murah. Jangan dilem dan jangan dikunci kuat-kuat, cukup dengan kekuatan 2 jari aja begitu. Itu trik saya. Ya, kalau yang atasnya nggak perlu kuat, 2 jari cukup. Karena sifatnya ini kan bahannya plastik teman-teman. Plastik campur logam dikit, nah apalah bahannya ya. Asal dikuat, dia akan retak nih. Ditambah lagi baut ini akan dol nih. Saya ada curiga di beberapa nih pemakai yang lama mungkin ini sebelumnya main hajar nih, bocor dikunci ya. Kalau nggak ini yang jebol, itu yang pecah. Padahal di sini sudah ada pola di sini nih, pola lihat. Nah, tengahnya tuh ada pola tuh. Ini nih akan mencengkram gitu kalau dikunci. Ini karet loh, lembut. Nah, gitu teman-teman. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah udah beres teman-teman, udah dirapikan semuanya, tinggal mau dites, tapi hari hujan deras nih. Ini tunggu hening dulu baru kita tes. Udah beres semua, berpetakan. Silakan teman-teman coba ya, coba sendiri. Kalau nggak dicoba ya nggak bakal tahu. Buat teman-teman yang di satu kota boleh lah, nanti saya bantu temenin datang ke sini. Di sini juga udah biasa kok. Seperti Om Abem, Om Doi ketua ya, ini semua tuh. Kita sharing-sharing di sini, bagi-bagi ilmu, ngerawat mobil awat. Oke ya, selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.